penampilan Pak Widi. Karena saya mengira-ngira kalau Pak Widi ini, kalau saya lihat dari belakang, seperti Pak Agus Salim kira-kira begitu. Tapi kalau dari depan saya lihat seperti Mario Teguh. Sayangnya Mario Teguh sudah tidak ada lagi Pak Widi. Tidak sering tampil lagi. Kalau dulu sebagai motivator luar biasa. Iya. Sedangkan yang di samping kirinya Diki memang orangnya lembut dan slow, tapi luar biasa kalau di pandangan ibu-ibu. Nah, terutama ibu-ibu yang umurnya di atas 50 tahun. Ini untuk menyegarkan saja karena saya lihat kok suasananya seperti sedang ziarah kita tadi, diam-diam saja. Saya lihat ada angin sepoi-sepoi, akan tidur kita semua. Baik, sekarang saya mulai dengan materi kita hari ini, yaitu tentang indeks kualitas kebijakan. Kata Reynal Kasali, kebijakan publik yang bagus itu akan menciptakan stabilitas sosial, stabilitas ekonomi, dan menjadi ukuran, menjadi penjamin adanya investasi bagi sebuah bangsa. Kebijakan itu kalau dalam sebuah perjalanan kita sedang naik mobil, ibaratnya adalah sopir. Kalau kapal itu ibaratnya nahoda. Jadi kalau sopir itu hanya tertentu saja yang bisa melakukannya. Namun ada juga istilah lain Pak Widi, ada yang istilah nyupir. Kalau nyupir ini semua bisa, karena kalau nyupir itu tinggal ada air, ada sabun, karena itu adalah nyuci piring. Tapi yang dimaksudkan nyupir di sini adalah supir yang sebenarnya, yang akan memberikan arah dalam sebuah organisasi. Itulah dia kebijakan. Kebijakan publik yang bagus itu ditandai dengan proses yang tepat dan data yang akurat. Kalau ini ada, maka insya Allah sebuah kebijakan akan bisa dilahirkan baik. Baru kita masuk, itu tadi baru persiapan. Kultum 5 menit yang tadi itu. Nah ini yang sebenarnya datanya. Saya tidak perlu lama-lama, lebih kurang 90 menit saja ini saya menyampaikan ini. Ya, 90 nanti penutupnya lagi 30 menit. Sehingga lebih kurang 120 menit. Yang perlu ke belakang dulu sebentar. Ya, pantun. Tahu aja ini. Pak Agus Kuncoro memang hafal ya kalau pantun. Karena sudah diingatkan, jadi saya berpantun kalau begitu. Iya. Alvina namanya beken di dunia maya. Alfansa nama sebenarnya sehari-hari. Saya ulang ya. Ya, Alvina nama kebekennya di dunia maya. Alfansa nama sebenarnya sehari-hari. Penguatan IKK menjadi tugas kita bersama dalam mendukung penguatan reformasi birokrasi. Saya kenapa diingatkan tadi, moderator sehingga ingatkan, ini katanya penting IKK ini akan menguatkan reformasi birokrasi. Memang benar, karena 1,5% nilai reformasi birokrasi itu berasal dari kualitas kebijakan yang kita buat.
1,5. Kalau SPI itu, makanya perlu SPI itu yang kuesioner dari KPK itu lebih kurang 10 sampai 14% nilainya untuk mendukung RB. Kalau SPIP yang kemarin juga turun gara-gara Pak Agus Kuncoro, maksud saya karena Pak Agus Kuncoro ikut mendengarkan. Turun kita kemarin, padahal itu juga bisa. What is that? What is that? Kalau ditambah 1,5%, 14%, tambah 4%, berapa Pak Anto? Sedang ditulis Pak Anto karena gitu enggak? Hampir 20%. Andaikan 3 ini saja kuat kita, itu sangat mengungkit nilai RB kita. Nah, makanya ini terkait IKK sangat penting. Pertama, ini dia. Mana halaman pertama ini? Ini dia. Karena saya ingat ini bukan dari saya gitu. Ini halaman pertama. Bahwa peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 5 tahun 2022 tentang IKK, Indeks Kualitas Kebijakan, disebutkan bahwa ada 4 dimensi utama. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Rencana yang bagus itu adalah ketika rencana itu prosesnya tepat, data yang kita miliki akurat, dan ada praktis kalau tadi istilah Pak Diki. Artinya ada uji kelayakan. Ada kalau kita melakukan studi banding itu, kalau istilah sekarang apa namanya studi banding? Praktek baik ya. Informnya menurut dari sana, menurut dari sini. Tidak. Kita lepaskan istilah itu, harus kita mulai dengan data. Kemudian ada praktek baik. Tadi best practice sudah disampaikan oleh Pak Diki. Cuma sayangnya tadi saya tidak ikut semua tadi dari Pak Widi terkait dengan pengukuran indeks kebijakan, kualitas kebijakan. Saya belum hadir tadi. Yang saya tadi dengarkan separuh saja. Kata para ustadz, sebenarnya lebih enak masuk semua walaupun sedikit yang disampaikan daripada hanya masuk separuh. Itulah sesuatu, sebenarnya itulah yang saya rugi maksudnya. Sebenarnya yang bagus itu adalah kita mendapatkan semuanya. Kalau saya tadi hanya separuh, jadi membuat penasaran. Kemudian yang kedua adalah implementasi. Bagaimana tindak lanjut pelaksanaan dari rencana itu. Makanya ketika ada evaluasi dari LAN terkait dengan kualitas kebijakan ini, akan diukur bagaimana dulu perencanaan yang sudah disusun dengan tahapan pelaksanaannya. Apakah ada SOP-nya? Apakah ada dasarnya? Apakah ada yang dijadikan sebagai pedomannya? Apakah itu diukur, diikuti secara tahap per tahap atau sesuka hati saja? Ini adalah salah satu unsur penilaian yang dilakukan oleh teman-teman LAN RI terkait dengan kualitas kebijakan. Yang ketiga adalah evaluasi. Apakah sesuai antara perencanaan dengan pelaksanaannya? Apa perbedaannya? Kenapa bisa terjadi? Apa penyebabnya? Kemudian tingkat transparansi dan partisipasi publik. Transparansi artinya apapun dasar yang kita gunakan dalam menyusun kebijakan itu, semua orang bisa menilai, semua orang tahu, tidak ada yang kita sembunyikan, bahwa semuanya ada dasarnya, ada datanya, dan ada uji kelayakan sebelumnya, sehingga
kita memikirkan semana nanti target yang akan kita lakukan. Kemudian partisipasi publik. Yang dimaksudkan di sini adalah ketika sebuah kebijakan sebelum kita berlakukan kita lempar ke publik. Apalagi ini misalnya terkait pemberdayaan masyarakat. Kita lempar, mungkin ada masukan dari para pakar, mungkin dari para praktisi, atau mungkin ada uji dari pihak lain yang melakukan hal yang sama sehingga akan memperkuat sebuah kebijakan yang kita lakukan. Saya nanti mohon maaf ini Pak Widi jika ada yang keliru saya sampaikan karena yang ahlinya sebenarnya dari LAN ini. Kami ini hanya untuk menguatkan saja. Sebuah kebijakan publik yang kita buat, kualitas kebijakan itu kalau terkait dengan penilaian yang dilakukan oleh LAN, yang setahu saya itu adalah kebijakan yang sifatnya pada pemberdayaan masyarakat atau yang berkenaan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi kalau hanya yang terkait dengan organisasi, setahu saya tidak menjadi objek penilaian. Jadi kebijakan yang kita buat kalau misalnya terkait dana desa, terkait dengan pemberdayaan masyarakat, terkait dengan pelatihan, terkait dengan pengentasan kemiskinan, terkait dengan pengurangan pengentasan daerah tertinggal. Karena itu menyangkut masyarakat masuk dalam sasaran objek penilaian kualitas kebijakan. Tapi kalau yang terkait dengan yang lain itu tidak termasuk. Itu karena kebutuhan atau tuntutan kebutuhan tusi dan organisasi kita saja. Next. Kemudian IKK ini tetap mengikuti roadmap berdasarkan Permenpan. Mana tadi Permenpannya? Jangan cepat-cepat, kasihan yang membaca. Mana? Itu dia. Roadmap reformasi birokrasi sesuai Permenpan RB 25 tahun 2020. Apa nggak sabar betul? Maunya main cepat aja gitu. Kalau ibu-ibu itu nggak mau mereka main cepat-cepat, lambat-lambat gitu. Udah bisa langsung dengan suaranya. Yang sekarang sudah diubah dengan tahun 2023 tentang roadmap RB 2020-2024 berita negara RI nomor 233. Apapun kebijakan publik yang kita buat di lingkungan Kementerian Desa tetap didasarkan kepada roadmap kita supaya terukur, supaya apa yang kita harapkan tetap mendukung penguatan reformasi birokrasi. Karena penguatan reformasi birokrasi itu artinya adalah kita ingin mewujudkan sistem reformasi yang lebih bagus, yang lebih cepat, yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang sesuai dengan ketentuan terbaru, sesuai dengan kekinian, sesuai dengan kemajuan digitalisasi saat ini. Itu yang dimaksudkan penguatan RB adalah menyesuaikan dengan yang lebih cepat, yang lebih mudah. Next. Sudah 75 menit. 90. Nah, oke, kalau begitu next lagi. Nah, ini gak nyambung ini. Nah, ini tadi yang saya tidak sempat ikuti dari Pak Widi tadi, peningkatan nilai indeks kualitas kebijakan kementerian kita. Ini nilainya seperti yang ada di papan atau maksud saya di layar. Pertama adalah nilai secara umum tahun 2023 79,47. Tahun 2025 naik menjadi
88,06. Kalau melihat nilai ini Pak Widi, peningkatannya kan dari 79 ke 88. Berarti berapa naiknya itu? Ada hampir 9 ya. Nah, kita bulatkan 9 lah. Berarti harapan kita kepada Pak Widi tahun 2026 naik lagi 8, berarti dari 88 naik 8 berapa? Jadi kalau kalian mau bikin 96 paling kurang. Saya rasa ini harus diwujudkan oleh Pak Widi dan kawan-kawan. Dari lagi. Tepuk tangan dulu. Iya. Tapi Pak Widi tepuk tangannya seperti terpaksa begini dia. Harusnya tegas Pak Widi supaya teman-teman ini yakin bahwa iya supaya meningkat. Ya. Karena begini Pak Widi, kalau Pak Widi berbuat baik kepada kami doakan Pak Widi juga jadi orang baik dan mendapatkan, iya, betul kan? Iya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Widi supaya semangat beliau menilai kita. Kalau bukan Pak Widi siapa lagi? Tentu Pak Widi sudah dipilih oleh Kepala LAN dikirim kemari yang bisa mengakomodir kebutuhan dan harapan Kementerian Desa dan PDT. Tepuk tangan dulu untuk Pak Widi. Tapi kan sebelumnya teman-teman sudah menyiapkan gambar yang nantinya akan diubah menjadi. Kata Pak Widi, alah menyesal saya kalau begini. Ingat-ingat ya, naiknya 8 ya. Naiknya berapa? 8, berapa naiknya? 8,6. Bisa juga dibuat di 8,6 kalau saya dulu sekolah, itu berarti kan harus dibuatkan ke atas. Jadi 9 berarti sekurang-kurangnya naiknya 9 untuk tahun 2026. Siap-siap kita bulan Juni kita dengar nanti berapa nilainya. Kalau naik 9 berarti Pak Anto jadi berapa? Next upload gambarnya. Di sini aku pakai gambar dengan wajahku sendiri ya. 97. Oke, enggak apa-apa, kita kurangi 1 jadi 96 aja. Ya. Oke ya, siap-siap kita mendengarkan. Baik. Pertama terkait dengan pelatihan masyarakat desa. Jadi ada 3 item. Nah, ini tadi nanti yang mungkin perlu Pak Widi nanti kuatkan kepada kita. Untuk perencanaan kebijakan kita diberikan nilai 100. Tapi di implementasi kebijakan hanya 91,25, evaluasi dan keberlanjutan hanya 83, sedangkan transparansi dan partisipasi 100. Mungkin yang terkait dengan evaluasi dan keberlanjutan ini, itu tadi, mungkin ada yang tidak sinkron antara perencanaan dengan implementasi. Atau mungkin proses yang kita lakukan tahapannya itu tidak runut atau tidak lengkap. Bisa jadi juga data yang kita gunakan itu data yang kurang akurat atau belum menjawab tantangan yang diinginkan terkait dengan evaluasi dan keberlanjutan itu. Tapi nanti mungkin yang lebih tahu adalah Pak Widi. Karena kemarin yang disampaikan ke kita hanya nilainya, tidak merincikan apa hal-hal yang terkait dengan itu secara pasti. Tapi perkiraan saya sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi. Yang kedua yang terkait dengan pengukuran status kemajuan dan kemandirian desa. Nah, ini juga yang nanti menjadi tugas kita bersama. Perencanaan hanya 68%. Artinya perencanaan kita kurang bagus. Bisa jadi kalau perencanaan kita terkait dengan nilai SPIP, terkait dengan nilai SPI, terkait dengan nilai sakit, salah satu hal yang sangat berpengaruh adalah kita dianggap menyusun program itu belum menjawab tantangan apa yang menjadi tujuan dan target akhir dari kementerian kita. Sehingga misalnya bagaimana mengentaskan kemiskinan ekstrim, atau bagaimana untuk mewujudkan agar jumlah desa mandiri di Republik tercinta ini dari 75.000
266 desa yang ada di Indonesia. Kalau menurut BPKP, menurut KPK, menurut teman-teman dari Menpan RB, termasuk juga dari BPK, bahwa yang kita susun itu belum menjamin atau belum menjawab program yang kita lakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan, dalam rangka mengentaskan daerah tertinggal, dalam rangka meningkatkan jumlah status desa mandiri. Artinya masih perlu penajaman dari program-program yang kita buat. Kalau ibarat timnas, kata Pak Agus Kuncoro, Ramadan Sananta itu kelasnya masih sekelas beliau dan saya. Belum kelas tinggi, malah tinggi Pak Agus Kuncoro. Harusnya kita membutuhkan di atas oleh Romeni supaya lebih tajam dalam penyelesaian akhir. Apalagi kalau yang diturunkan ada hoki caraka misalnya. Belum selevel untuk tingkat Asia atau tingkat dunia. Kalau tingkat kunjungan persahabatan dengan apa kemarin lawan kita di Semarang? Iya, Banyu Biru. Banyu Biru FC memang cocok yang diturunkan kami. Tapi kalau tingkatannya sudah tingkat Asia, tidak lagi selevel itu. Inilah perumpamaan perencanaan yang kita buat. Seharusnya lebih berkualitas lagi. Baru dikatakan perencanaan kita sesuai dengan target atau tujuan akhir yang ingin kita wujudkan. Nah, terakhir terkait dengan prioritas pemanfaatan dana desa. Ini juga kita rendah di perencanaan kebijakan dan evaluasi keberlanjutan. Mungkin penjelasannya sama dengan yang dua saya sampaikan tadi. Ini menjadi tugas kita bersama. Jangan sampai gini-gini kadang-kadang. Ini saya ingatkan karena ada semua ini perwakilan U1. Kadang-kadang kita ingin cepat sehingga kita banyak copy paste. Yang data yang lalu hanya kita copy paste karena sama yang dibutuhkan. Tidak menganalisa perkembangan dan situasi saat ini, sehingga kualitas perencanaan kita menjadi tidak maksimal. Lebih banyak copy paste atau tidak ingin berpikir susah-susah. Maunya yang penting selesai. Yang penting apa yang diharapkan oleh LAN, apa yang diharapkan oleh Menpan, apa yang diharapkan oleh KPK, oleh BPK kita sudah jawab. Padahal isinya itu saja. Dibutuhkan orang yang mampu menganalisa, yang menjadi pemikir. Ciri-cirinya adalah salah satunya adalah biasanya kalau orang yang suka menganalisa badan pemikir itu adalah seperti Pak Widi. Jadi ininya bercahaya, keningnya seperti ini juga. Siapa namanya nih? Iya. Itu sukanya berpikir, pintar itu. Spirit juga menularkan keberanian juga dan moga-moga terus menular juga di antara kita. Itulah saya enggak sebenarnya yang asal yang jangan itu licinnya depan belakang. Kalau depan saja itu bagus. Artinya pemikir dan pintar. Termasuk Pak Anto kan licin juga di depan. Ya, cuma beliau ini sudah mulai dihapus-hapusnya supaya jangan dinilai orang, beliau pemikir gitu. Beliau maunya bersahaja ya Pak Antoni. Baik, next. Bahkan sampai direktur utamanya yang memberikan perhatian dan juga memberikan sejumlah langkah-langkah. Belum. Bahwa semua. Mana tadi? Enggak, yang tadi udah. Next, maju. Mana dia? Ini dia. Kualitas kebijakan menuju birokrasi berdampak. IKK sebagai lokomotif. Lokomotif kan udah jelas kita. Kalau naik kereta api kan yang mengarahkan, kemana kita berbelok, kemana kita menuju akhir lokomotif yang menarik. Artinya IKK ini adalah menjadi pengungkit
termasuk bagian muka, dari program apa saja bagian yang kita buat di Lalu kementerian yang kedua juga ada trauma mata. berkualitas kebijakan, maka 40%. program kita pun Kalau pakai akan skala skala berkualitas. tiga dari, Tapi kalau kebijakan yang kita buat dokter, kurang nanti berkualitas, maka kondisi siap-siap juga program yang akan kita bola lakukan matanya, kondisi, pasti mobilnya, kurang ini masih berkualitas. yang terkena kerusakan itu Ini adalah 88,06 tahun 2025. Tahun 2026 berapa tadi? segera melakukan Hah? tindakan Oh, 96. Memang ya, operator kita ingat dia. Jangan-jangan udah ditulis di situ 96 enggak? Belum ya? Belum. Tapi nanti pas pulang bukan dibuat terus ya 96. Yang kedua, validasi perencanaan kinerja. Ini tujuannya adalah untuk menjamin ketepatan sasaran program di hilir. Karena kalau hulunya, sumbernya, dasarnya kebijakan itu bagus, maka pelaksanaan kegiatan dimanapun itu, bagaimanapun suasananya, apapun yang mempengaruhi, maka dia tidak mengenal adanya perubahan cuaca. Mau cuacanya hujan, mau musim semi, mau musim kawin, salah bagi dia. Tetap sama kualitasnya. Karena kebijakan yang dibuat itu sudah kuat, sudah bisa mengarahkan semua program itu. Tapi kalau kebijakannya tidak bagus, maka hilirnya pun produktivitas atau output dan outcome yang kita hasilkan juga pasti tidak bagus. Kemudian yang ketiga, prinsip spending better. Nah, spending better ini sebenarnya adalah pendekatan untuk keuangan. Artinya dia tidak melihat volume atau kuantitas kebijakan yang kita buat, tapi yang dilihat adalah kualitas kebijakan itu. Tidak perlu kebijakan banyak, tidak perlu MOU kita banyak kalau tidak dilaksanakan. Lebih bagus tidak perlu banyak tapi bisa terlaksana. Tidak perlu banyak kebijakan yang kita buat, SOP kita buat, peraturan kita buat, kalau tidak terlaksana. Yang bagus itu adalah tidak perlu banyak tapi terlaksana dan memberikan dampak positif. Terutama ada outcome dari kebijakan dan program yang kita buat. Ini yang menjadi catatan, nilai IKK 8806 yang kita miliki saat ini. Jangan dulu kita berpikir yang 96, yang 88 saja dulu. Yang 88 ini saja menunjukkan bahwa setiap rupiah anggaran yang kita kelola telah didasari oleh proses kebijakan yang berkualitas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi. Tepuk tangan dulu untuk seluruh kita. Artinya kita sudah diakui oleh LAN, apapun yang kita lakukan sudah dilakukan dengan perencanaan yang bagus, implementasi yang bagus, evaluasi dan keberlanjutan yang bagus, serta transparansi dan partisipasi publik yang memadai. Tapi harapan kita ini lebih baik lagi supaya mengungkit penguatan reformasi birokrasi kita di lingkungan Kementerian Desa. Next. Kok nggak habis-habis datanya? Iya. Yang lembar ini tolong dibaca aja. Saya nggak mau ngomong lagi. Baca aja ya. Dibaca aja. Iya. Tapi yang nomor 2 ini yang saya ingin tegaskan. Tertib administrasi di seluruh siklus. Karena kadang-kadang kita menganggap remeh yang namanya administrasi. Padahal itu merupakan tahapan yang sangat penting. Kenapa penting? Karena itu merupakan eviden yang bisa menjadi pertanyaan
pertanggungjawaban yang bisa menjadi bukti bahwa seluruh tahapan itu kita sudah lakukan, walaupun hanya sekedar administrasi hasil wawancara, hasil konsultasi, hasil diskusi kecil yang kita lakukan, sebuah kebijakan itu dilahirkan. Jangan pernah anggap remeh. Walaupun yang cuma hadir adalah hanya perwakilan, bahkan mungkin yang hadir itu semuanya baru pegawai baru atau PPN-PN atau misalnya teman-teman yang selama ini kita anggap hanya mewakili saja. Jangan anggap remeh. Tetap itu sebagai kelengkapan administrasi menjelang sebuah kebijakan dilahirkan. Kalau yang lainnya mungkin sudah semua kita memahami terkait dengan navigator utama yang tadi saya katakan sebagai yang menjadi arah, kemudian dokumentasi kebijakan, eviden juga, dan fokus pada dimensi kualitas. Seperti yang saya sebutkan tadi, lebih baik berkualitas walaupun sedikit daripada hanya banyak tidak berkualitas. Tapi prinsip ini Pak Anto tidak berlaku bagi hubungan suami istri. Kalau hubungan suami istri lebih baik banyak bertemunya daripada LDR. Karena kalau LDR biasanya bisa masuk angin gitu. Lebih bagus kalau banyak pertemuan. Tapi jangan dihayal yang saya maksudkan ini. Maksudnya didengar saja gitu. Jangan kalau ditelusuri Pak Agus Sarito jadi ketawa dia karena LDR dengan Bengkulu, dengan Lampung ini LDR-nya. Kan langsung tangannya berdekat begini, berarti langsung ada sesuatu yang mendidih di dalam perasaannya begitu. Jadi beda. Ini adalah terkait dengan kebijakan, tidak terkait dengan hubungan suami istri. Karena kalau hubungan suami istri harus lebih banyak samanya supaya tidak mudah masuk angin. Seperti Pak Anto bagus. Sudah tahun keberapa Pak Anto? Sudah apa? Dia kan ada ulang tahun emas, ada ulang tahun perak. Antara emas dan perak. Kalau kami yang lain ini masih perak kita ya, perak. Yang emas di sini belum ada. Kalau Pak Diki sudah emas belum? Suami istrinya sudah emas belum? Perak itu 25 tahun. Kalau emas 50 tahun. Oh belum kan? Perunggu. Oh perunggu. Kalau Pak Widi perak ya? Oh sudah perak sama kita. Nggak tahu kalau Bu Janet antara perak dan emas. Kalau Pak Agus Kunchoro ini nggak perlu ditanya. Iya. Beliau penampilan saja yang seperti perak padahal masih perunggu ini. Iya, tapi udah perak juga beliau. Kok seksi? Ulang tahun pernikahan, kok sek? Baru 15 menit udah diingatkan. Yang penting yang ingin saya tekankan sekali lagi bahwa ada 4 dimensi terkait dengan kualitas kebijakan ini. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah implementasi, yang kedua adalah transparansi dan partisipasi publik, dan yang terakhir adalah evaluasi. Jika 4 ini terlaksana dengan baik, maka kualitas kebijakan yang kita buat insya Allah terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.